Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai financial principle, biblical financial principles. Ya. Personally saya kasih judul apa yang akan saya sampaikan untuk saudara semua, by grace for good works. Karena kasih karunia untuk perbuatan yang baik. Saya mulai dengan Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi karena kasih karunia kita diselamatkan karena iman. Jadi keselamatan kita dapatkan karena kasih karunia. Kita bukan hasil usaha kita. Saudara setuju dengan ini? Jadi keselamatan kita ini karena kasih karunia. So we are saved by grace. We are saved by grace for a good work. Untuk suatu perbuatan baik. Nah, ini dasar frameworknya. Jadi kita ini diselamatkan karena kasih karunia untuk pekerjaan baik. Nah, apa yang membawa keselamatan di dalam hidup kita? Yaitu kematiannya, betul? Dan jangan lupa, bukan cuma kematiannya, dan kebangkitannya. Jadi kematian dan kebangkitannya itu yang membuat kita saved by grace for a good works. Amin? Nah, poinnya gini, apakah amin kita sama besarnya untuk event yang sama ini? Waktu dia bilang, we are saved by grace karena dia mati untuk kita dan dia bangkit untuk kita. Sehingga kita walaupun enggak teken di atas meterai, kita bilang, surga jadi bagianku. Enggak salaman sama Tuhan Yesus sendiri, tapi kita bisa bilang, dia mati untuk saya. Kematiannya membawa keselamatan di dalam hidupku. So we are saved by grace for good works. Nah, event yang sama yang kita rayakan setiap Paskah adalah event yang sama yang mendasari ayat ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal apa? Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu jadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kira-kira dia yang kaya jadi miskin di mana? Di kayu salib. Kemudian dia bangkit. Dia yang kaya jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya karena kemiskinannya. Nah, kalau kita bilang amin, that we are saved by grace for good works. Apakah amin kita sama besar waktu kita bilang we are blessed by grace for a good works. Saya enggak lagi main dengan kata-kata, saudara. Karena event yang mengatakan bahwa kita diberkati dan event yang bilang kita diselamatkan, eventnya sama. Karena begitu besar kasih Allah, dia kasih anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib buat kita. Sehingga kita selamat karena kasih karunia. Dan dia yang kaya jadi miskin. Di mana? Di kayu salib. Supaya kita yang miskin jadi kaya karena kemiskinannya. Sampai di sini oke di pikiran saudara? Bisakah saudara aminnya sama kencengnya? Waktu kita bilang, sebab kematiannya menyelamatkan saudara. Amin.
Sebab kematian dan kebangkitannya membuat saudara hidup diberkati Tuhan. Ataukah kita masih punya pikiran gini, ya tapi Pak, barangkali kalau untuk saya, kalau saudara masih punya pikiran ini, apakah saudara punya pikiran seperti ini? Saya tahu Pak, dia mati supaya saya diselamatkan. Tapi barangkali kalau untuk saya, sekalipun saya terima Tuhan Yesus, saya tidak selamat. Karena mungkin Tuhan punya rencana khusus untuk saya. Ada yang punya pikiran seperti itu? Kalau enggak ada, kenapa saudara punya opsi lain? Bahwa dia mati di kayu salib dan bangkit. Supaya saudara dan saya hidup diberkati Tuhan. Dan tidak ada opsi lain. Sama seperti keselamatanmu, demikian sama aminnya tentang caranya kamu hidup diberkati Tuhan. Amin. Nah, jadi merupakan rencana Tuhan supaya kita ini hidup berlimpah. Tidak ada yang amin. Tapi kalau saya bilang merupakan rencana Tuhan supaya saudara semua selamat dan masuk surga, kenceng aminnya. Tapi begitu dikatakan ini merupakan rencana Tuhan supaya saudara hidup berlimpah. Gitu dong. Nah, tapi seperti ungkapan gini, air yang memberi kesegaran di dalam hidup adalah air yang sama yang menenggelamkan seseorang. Air yang memberi kehidupan, yang menyegarkan kita adalah air yang menenggelamkan seseorang. Api yang sangat kita perlukan untuk memasak adalah api yang sama yang membakar rumah seseorang. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi berkat yang sama yang Tuhan janjikan melalui kematian dan kebangkitannya yang untuk memberkati kita akan membakar kita, akan menenggelamkan kita kalau kita tidak berhasil mengendalikannya. Saya mau taruh ini dulu sebagai poin yang pertama. Demikian juga dengan uang. Bila kita tidak berhasil mengendalikan uang di dalam hidup kita, maka hidup kita yang dikendalikan uang. Kita tenggelam dan terbakar oleh uang. Kartu kredit yang tidak dikendalikan akan mengendalikan keuangan kita. Kemudian pada akhirnya kita berurusan dengan penagih hutang. Saudara mengerti apa yang sedang sebuah format yang sedang saya bangun? Jadi kata kuncinya adalah, jadi kalau saudara hidup diberkati Tuhan, itu udah given. Dia mati untuk itu. Sama seperti saudara bilang, saudara rencana keselamatan Tuhan dan rencana berkat Tuhan atas hidupmu ada di atas dasar event yang sama. Kematian dan kebangkitannya membuat saudara diselamatkan dan membuat saudara hidup diberkati. Tetapi berkat yang sama yang datang kalau tidak berhasil kita kendalikan, berkat itu yang menenggelamkan atau membakar rumah kehidupan kita. Nah, berarti kata kuncinya kita harus kendalikan. Katakan kendalikan. Jadi saudara boleh punya uang. You can own money. But it doesn't have to own you. Jadi saudara boleh punya uang. Tapi jangan uang yang memiliki saudara. Saudara yang kendalikan uang. Jangan uang yang kendalikan saudara. Sebab sesuatu yang tidak mengendalikan engkau, dia akan mengendalikan engkau. Nah, sebelum kita mampu kendalikan yang besar, kita mulai belajar dulu kendalikan yang kecil. Saudara setuju dengan konsep ini? Bagaimana mau mengendalikan dunia kalau kita nggak bisa mengendalikan kota? Bagaimana mau mengendalikan kota kalau kita nggak bisa mengendalikan rumah? Bagaimana mau mengendalikan rumah kalau kita tidak bisa mengendalikan diri? Nah, Tuhan sudah membuat rencana ini sejak semula. Kejadian 1 ayat 28 yang kita kenal dengan baik, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu adalah rancangan Tuhan mula-mula atas saudara dan saya yang disebut sebagai manusia. Nah, bagaimana kita bisa menguasai, mengusahakan dan memelihara apa yang besar yang ada di luar sana? Saudara boleh mimpi besar. Tapi bagaimana saudara bisa menguasai, memelihara dan menaklukkan apa yang besar di luar sana kalau kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di dalam sini? Sebelum kita bisa mengendalikan yang besar yang ada di luar sana, kita belajar mengendalikan apa yang ada di dalam. Sebetulnya inilah perintah pertama yang Tuhan kasih tahu sama Adam. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tuhan bilang. Ini semua nih, kamu boleh makan dengan bebas. Tapi yang ini, dia bilang, jangan kamu makan. Pada hari engkau memakannya, pastilah kamu mati. Jadi sebetulnya Tuhan lagi kasih apa sama Adam? Saya melihat ini bukan sebuah larangan. Saya melihat ini sebagai sebuah pilihan. Tuhan bilang, ini semua boleh kamu makan. Yang ini, jangan. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Kamu saya kasih pilihan, Dam. Ini boleh kamu makan, bisa juga tidak kamu makan. Kalau kamu makan, pastilah kamu mati. Tuhan lagi bilang itu sama Adam. Kalau kamu makan, pastilah kamu mati. Jadi seolah-olah Tuhan lagi bilang ini, Dam, lu pilih deh. Lu pilih hidup atau pilih mati. Kamu saya kasih pilihan bukan untuk mengurangi apa yang boleh kamu nikmati. Kamu saya kasih pilihan untuk melatih kamu mengendalikan apa yang ada di dalam. Kalau kamu berhasil mengendalikan apa yang ada di dalam, kamu bisa kendalikan semua yang ada di luar sana. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan yang di luar sana kalau yang di dalam sini kita nggak bisa kendalikan. Nah, ngetesnya gampang. Ini boleh, ini jangan. Dia kasih, kalau kamu makan, kamu mati. Jadi Tuhan sedang kasih dalam bahasa lain lagi kasih pilihan gini. Kamu pilih deh, kamu pilih hidup, apa pilih kematian? Untuk mengalami hidup yang berkelimpahan dimulai dari belajar mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita dan memilih kehidupan. Jangan dimakan. Jadi jangan dimakan itu artinya bukan dilarang. Tetapi saya pilih kehidupan. Bukan karena Tuhan larang. Karena kalau Tuhan gak mau manusia makan, ya kayak kita kalau kita gak mau anak kita makan es krim, kulkas kita kunci, lemari dapur kita, pintu dapur kita kunci, betul gak? Supaya dia bisa makan. Tapi kalau dapurnya gak kita kunci, kulkasnya gak kita kunci, berarti anak kita punya pilihan. Mau nurut sama papanya atau enggak. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Jadi Tuhan sedang mengajar kita untuk kita berkuasa atas diri kita. Ini latihan, ini bukan larangan. Latihan dalam bentuk pilihan. Tergantung bagaimana kita melihat hal ini. Tuhan larang ini bukan larangan. Bukan supaya dari semua pilihan minus satu yang tidak boleh. Tapi dari semua pilihan yang ini dipilih Tuhan untuk melatih kita membuat pilihan di dalam hidup. Kalau kita mengejar uang dulu sebelum kita belajar mengendalikan diri kita, uang bisa menenggelamkan dan membakar kehidupan kita. Benar? Nah, fast forward. Manusia jatuh di dalam dosa, keluar dari Taman Eden, di dalam Ulangan 30 ayat 19, ayat ke-20. Dari cerita tadi ini, sekarang tiba-tiba saudara waktu baca cerita ini saudara bilang, oh itu. Sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati. Tuhan bilang, antara berkat dan kutuk.
Langit dan bumi saya panggil menjadi saksi atas keputusanmu. Pilihlah kehidupan. Serupa enggak dengan kejadian di Taman Eden? Semua ini boleh kamu makan. Untuk menghidupi kamu. Yang ini jangan kamu makan. Waktu kamu makan, pastilah kamu mati. Pilihlah kehidupan. Jangan pilih kematian. Caranya, kendalikan dirimu. Setelah sekian lama Tuhan bilang, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilih kehidupan. Tuhan bilang. Caranya gimana? Cintailah Tuhan Allahmu. Ini adalah salah satu cara buat kita belajar mengendalikan diri kita. Cintailah Tuhan Allahmu. Taatilah Dia. Dan setialah kepadanya. Maka kamu dan keturunanmu akan hidup dan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan udah kasih tipsnya. Pilih kehidupan, kendalikan dirimu. Mau belajar mengendalikan diri, caranya gimana? Taati Tuhan. Lakukan firman-Nya. Karena siapa yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan adalah orang yang melakukan firman-Nya. Taati perintahnya dan bergantung kepada Tuhan saja. Setialah kepada Dia. Bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada Mammon. Setialah kepada Tuhan. Nah, seberapa mampu kita mengendalikan diri kita, itulah kesanggupan kita. Seberapa mampu kita mengendalikan hidup kita, itulah kesanggupan kita untuk mengendalikan diri kita. Semua yang kamu peroleh boleh kamu makan dengan bebas. Semua yang kamu hasilkan setiap bulan dari berdagangmu, dari gajimu, dari penghasilanmu, dari pelayananmu, dari semua yang kamu terima boleh kamu makan dengan bebas, Tuhan bilang. Tetapi perpuluhanmu jangan kamu makan. Saudara melihat Tuhan udah ngajar dari awal. Tetapi perpuluhanmu jangan kamu makan. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Itu adalah sebuah pilihan kan tentang perpuluhan. Saudara, kalau saudara makan perpuluhanmu, itu pilihan saudara. Yang akan ada konsekuensinya. Tapi ini ada bukan sebagai larangan. Ini ada sebagai latihan untuk mengendalikan diri kita supaya kita bisa mengendalikan apa yang ada di sana. Bagaimana kita mau mengendalikan dunia ini kalau kita nggak bisa mengendalikan diri dan melawan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan pikiranmu. Supaya engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Itu kan dikatakan oleh Roma 12, betul gak? Nah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Ada yang jelek gak? Yang baik, berkenan, dan sempurna. Semua baik. Jadi ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Nah, di sini baru ada yang tidak baik. Jadi untuk memisahkan yang baik dari yang tidak baik, saudara cuma cukup jadi dewasa aja. Bedakan tanah di tepi jalan dengan tanah berbatu, dengan tanah bersemak duri, dari tanah subur, lihat aja. Di pinggir jalan ya tanah tepi jalan. Ada batunya ya tanah berbatu. Ada semak durinya ya tanah bersemak duri. Yang enggak ada ya tanah subur. Tapi dari tanah subur yang ada mana yang 30, mana yang 60, mana yang 100 kali lipat, gimana cara lihatnya? Kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Supaya kita bisa lihat mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Nah di dalam kehidupan nyata, mana yang harus, mana yang perlu, mana yang bisa tunggu, mana yang boleh ada, boleh enggak. Ada yang jelek enggak di sini? Enggak ada. Ada yang buruk enggak? Enggak ada.
baru mana yang buruk. Kita nggak lagi ngomong yang buruk nih. Nah, jadi belajar mengendalikan diri kita, tahap kedua, setelah kita ngomongin yang tadi yang pertama, soal hidup dan mati, sekarang kita ngomong yang kedua nih. Bagaimana kita memisahkan mana yang harus, mana yang perlu, mana yang bisa tunggu, mana yang boleh ada, boleh enggak. Nice to have. HP terbaru yang nomor serinya lebih tinggi itu bagus enggak? Ya bagus dong. Harus enggak? Nah, tergantung. Kalau kamu baru kehilangan HP kemarin, HP-mu tiba-tiba rusak, enggak nyala lagi, dan kamu dalam keperluan kehidupanmu sehari perlu HP, ya harus beli. Perlu enggak? Perlu Pak, ini kalau HP saya ini kalau nge-SMS mesti mencetnya yang A, B, C. Ingat zaman SMS zaman dulu, ya angka 2 tuh A, B, C, angka 3 tuh D, E, F. Ya mungkin saudara perlu ganti HP. Tapi HP saya masih jalan sih. Tapi yang baru ini bagus sekali. Terus ya nantilah kalau udah pas waktunya, kalau yang ini udah enggak, atau nanti anak saya kan tahun depan saya kasih HP bekasnya saya beli. Nah berarti ini bisa tunggu kan? Nah kita belajar menentukan prioritas dalam hidup kita. Prioritas itu adalah apa yang kita kendalikan. Kita belajar menentukan prioritas di dalam hidup kita. Membuat kita bisa menentukan prioritas di dalam hidup. Yang kemudian, karena kita bisa menentukan prioritas dalam hidup, kita jadi punya margin. Saudara tahu margin? Spare. Ada marginnya. Nah kalau saudara punya margin, hidup saudara bisa lebih ngebut. Karena ada marginnya. Buat saudara yang mesti nata gudang, kayak main sokoban tuh, ini taruh di sini, ini taruh. Kalau saudara punya barang 4 meter kubik, mesti ditaruh di gudang yang kira-kira 10 meter kubik, gampang. Taruh situ, yang ini taruh sini supaya nanti ngambilnya gampang. Saudara bisa menentukan urutannya, betul nggak? Tapi kalau saudara mesti taruh barang yang jumlahnya 4 meter kubik, di ruangan yang cuma 4,5 meter kubik, setiap kali mau ngambil, tar. Yang ini mesti dikeluarin dulu. Saudara mesti main sokoban, keluarin dulu, keluarin yang ini, masukin lagi, betul nggak? That is margin in life. Yang lebih gampang lagi dicontoh gini. Saudara, di sini ada nggak sih jalan tol yang dulu ada pintu tolnya? Sekarang pintu tolnya udah nggak ada, gerbangnya udah nggak ada, tapi bangunannya masih ada. Di Jakarta ada beberapa soalnya. Saya nggak tahu di Surabaya ada nggak. Ada kan? Jadi dulunya ada gerbang tolnya, mesti ngetap baru bisa lewat. Sekarang gerbangnya udah nggak ada. Udah nggak ada gerbangnya. Tapi bangunannya masih ada. Dan saudara tahu namanya masuk ke pintu tol itu kan sempit. Itulah gambaran margin. Saudara lagi jalan nih 100 km per jam. Kosong. Tapi gerbang tolnya masih ada. Sempit kan? Waktu mau lewatin gerbangnya. Nggak usah ngetap. Apa yang saudara lakukan dengan mobil saudara? Ngerem. Jalannya pelan-pelan, betul nggak? So if you have less margin in life, you will need to slow down. Kalau marginmu mepet, hidupmu akan lebih pelan. Kalau kamu mengendalikan hidupmu dengan baik, menentukan prioritas dengan baik, then you will have margin. When you have margin, saudara bisa bergerak lebih cepat di dalam hidup. Buat saudara yang dagang, kalau plafon di rekening koran saudara lebih bagus marginnya, muter uangnya kan lebih gampang, bukan? Daripada saudara punya plafon 100 juta, udah ke withdraw 99 juta. Lebih mesti banyak ngaturnya, betul nggak? Tapi kalau saudara punya plafon 100 juta, baru kepake 10 juta, ada barang bagus yang mesti diambil, tutup aja langsung, betul nggak? Saudara punya margin, bergerak bisa lebih cepat. Begitu marginnya mepet, spare-nya mepet, you have to slow down. Saudara belajar sesuatu malam hari ini?
Jadi untuk mengelola ini, prioritas dan margin, kendalikan matamu, kendalikan telingamu, kendalikan lidahmu. Jangan lapar mata, tipis telinga, dan ringan mulut. As simple as that. Kendalikan mata, telinga, dan lidahmu. Bukankah firman Tuhan banyak ngomong ini? Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Jagalah matamu. Jikalau matamu baik, teranglah hidupmu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi jangan lapar mata, tipis telinga, ringan mulut. Kendalikan ini. Sebelum mengendalikan ini, ya ada banyak contoh yang saya ajarkan tadi. Tentu kita bisa mengendalikan hidup kita. Baru kita bisa menguasai apa yang ada di luar sana. Nah, setelah itu baru kita belajar mengusahakan dan memelihara apa yang kita punya. Sebab kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Saudara nggak bisa mengelola usahamu, saudara akan kehilangan usahamu. Saudara nggak bisa mengelola rumah tanggamu dengan baik, engkau akan kehilangan pernikahanmu. Engkau nggak bisa mengelola anak-anakmu dengan baik, engkau akan kehilangan anakmu. Engkau tidak bisa mengelola bisnismu dengan baik, engkau akan kehilangan bisnismu. Nah, bagaimana kita belajar mengelola? Kendalikan kemampuan kita dan mengendalikan diri itu yang tadi saya bilang. Kemampuan kita mengendalikan diri itu menentukan kesanggupannya kita. Tiba-tiba kita ingatkan akan ayat ini. Kemampuan kita mengendalikan diri menentukan seberapa besar Tuhan bisa percayakan resource-nya sama kita. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang satu dikasih 5, satu dikasih 2, yang satu dikasih 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kecakapannya mengendalikan hidupnya. Yang dikasih 5, kasih 2, kasih 1, tidak ada yang protes waktu dikasih, bukan? Ada yang protes? Enggak, kenapa? Karena masing-masing tahu kesanggupannya berapa. Yang dikasih 5 dan yang dikasih 2, lalu mengembangkannya. Dua-duanya dipuji sama besar. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia akan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang terima 2 dan terima 5, yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Dipuji sama tuannya. Baik sekali perbuatanmu. Bukan yang 5 dibilang, lebih baik sekali perbuatanmu. Enggak, sama. Yang 2 dan 5, baik sekali. Kau setia akan yang kecil, kepadamu akan diberikan tanggung jawab akan perkara yang besar. Kemampuan kita mengelola dan mengembangkan apa yang dipercayakan akan membuat kita dipercayakan lebih banyak lagi. Oke? Kemampuan kita mengendalikan itu menunjukkan kesanggupan kita. Kesanggupan kita akan menentukan apa yang akan dipercayakan. Kemampuan kita mengelola dan mengembangkan apa yang dipercayakan akan membuat kita dipercaya lebih banyak lagi. Saudara mulai lihat polanya? Tapi bagaimana saudara bisa mengelola dan mengembangkannya? Kalau mengendalikannya aja dari awal nggak bisa. Nah kalau saudara nggak bisa mengendalikannya, Tuhanmu mau kasih apa sama kamu? Hamba yang terima 1 talenta, memelihara dengan baik tetapi tidak mengusahakannya. Specifically dengan yang 1 talenta. Datang juga hamba yang terima 1 talenta, dia bilang gini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Aku jadi takut, dia bilang. Dan pergi menyembunyikan hartanya, menyembunyikan talentanya. Nih, saya kembaliin 1. Ini hamba yang jujur, dikasih 1, dikembaliin 1. Tapi dia tidak mengembangkan dan mengusahakannya. Tuannya marah. Di ayat kedua, kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Kita tidak di-assign untuk preserve wealth. Kita ini di-assign untuk invest to grow. Untuk mengembangkan dan mengusahakannya. Nah, untuk mengembangkan dan menumbuhkan kita perlu iman dan keahlian. Karena waktu saudara mengembangkannya, ini kan kamu lepaskan dari tanganmu, betul gak?
Kamu harus percaya bahwa ini akan bisa kembali. Dan saudara perlu punya keahlian untuk mengusahakannya dan mengelolanya. Perspektif yang salah dari orang yang punya satu talenta. Dia bilang tuannya ini tuan yang kejam, membuat dia ketakutan. Yang punya iman, mengembangkannya 2 jadi 4, 5 jadi 10. Lawan dari faith adalah fear. Yang satu takut. Kenapa? Karena dia punya persepsi yang salah tentang Tuhannya. Karena takut, dia pendem. Malah jadi salah. Kalau nggak punya keahlian mengembangkan, seharusnya kita cari bantuan sama orang yang bisa dan kita belajar daripadanya. Dan jangan cari bantuan berdasarkan janji akan hasil. Carilah yang baik mengendalikan hidupnya dan cakap mengelolanya. Nah, masih dalam cerita yang sama, poin berikutnya. Hamba yang terima 2 sama 5 ini, ada satu kalimat yang diucapkan kepada 2 hamba ini, yang selama ini luput dari pandangan saya. Kalimatnya bilang gini, kepada dua-duanya. Kan kita yang ingat cuma gini, baik sekali perbuatanmu ini hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia akan perkara yang kecil, kepadamu akan dipercayakan tanggung jawab akan perkara yang besar. Kita ingatnya itu doang. Habis itu tuannya masih ngomong. Dia bilang apa? Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi jangan cuma bisa jadi seorang pengelola yang baik. Tapi belajar untuk menjadi orang yang bisa percaya dan masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jangan sibuk jadi pengelola yang baik, tapi enggak berani untuk beriman masuk di dalam kebahagiaan Tuhannya. Tetapi juga jangan sibuk jadi orang yang merengek-rengek masuk untuk ikut di dalam kebahagiaan Tuhannya. Padahal Tuhannya belum bilang, hambaku yang baik dan setia. Jadi dua-dua ini perlu kita lakukan. Kita perlu jadi pengelola yang baik. Tapi setelah kita jadi pengelola yang baik, kita mesti berani untuk masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhannya. Jadi kita punya resource yang adalah resource-nya dari Tuhan. Nah sekarang saudara mulai ngerti kenapa saya kasih judul By Grace for Good Work. Karena di dalam hidup kita ini gak punya apa-apa. In life we do not own anything. Tapi kita ini steward of everything. Nah kita perlu melakukan bagian kita supaya Tuhan melakukan bagiannya. Saya akan stop sampai di sini. Kita perlu lakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Bagian kita apa? Work. Bagian Tuhan, grace. We are blessed by grace for good works. Tapi kemudian the good works yang kita lakukan, ada waktunya dipuji sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, masuk, mari. Masuk dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk lagi ke dalam grace. Kita terima grace untuk apa? For good works. Kita kelola lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Terus Tuhannya bilang lagi, baik sekali perbuatanmu. Tapi jangan lupa, masuk dan turutlah dalam kebahagiaanmu. Going into grace again. Jadi it's always by grace. For good works. Because you do good works, Tuhan bilang, terimalah kasih karunia ini. For another good works. Nah saya berharap saudara mengerti apa yang saya sampaikan sore hari ini. Ayat yang terakhir yang saya mau baca, Roma 11 ayat yang ke-6. Nah di dalam bahasa Indonesia kurang nendang sedikit. Di dalam bahasa Indonesia dibilang gini, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan.
Sebab jika tidak demikian maka kasih karunia itu bukan kasih karunia. Alkitab bahasa Indonesia cuma nulis ini. Sehingga kita cenderung bacanya gini. Ini kan karena kasih karunia Tuhan. Kamu enggak usah bikin apa-apa. Itu kan kasih karunia. Karena kalau kita mesti bikin apa-apa, itu namanya bukan kasih karunia. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Itu kan karena kasih karunia, ayatnya bilang kan. Maka bukan lagi karena perbuatan. Jadi apa? Kita enggak usah buat apa-apa. Karena kalau harus ada perbuatan, bukan kasih karunia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, enggak cuman begitu saudara. It's reciprocal. Mari kita baca versi bahasa Inggrisnya. But if by grace, dia bilang, kalau ini karena kasih karunia, maka ini enggak perlu ada perbuatan. No more works, dia bilang. Karena kalau perlu ada perbuatan, grace is no more grace. Kasih karunia itu bukan kasih karunia kalau perlu ada perbuatan. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti di sana. Lalu dia bilang, kalau ini untuk perbuatan, if it is by works, then it is no more by grace. Because if it is by grace, work is no more work. Jadi ada bagian yang kita perlu pakai kasih karunia, jangan kamu kerjakan. Sebab kalau kamu perlu engkol-engkol, bukan kasih karunia namanya. Tapi ada bagian yang harus kamu kerjakan. Nah untuk yang harus kamu kerjakan, jangan minta kasih karunia. Tuhan kalau boleh biar cawan ini berlalu. Kalau kamu sibuk minta kasih karunia, then work is no more work. Bagaimana kita mau dipuji hambaku yang baik dan setia if we never work. Tapi once you work, Tuhannya akan bilang, baik sekali your work. Karena you do good works, mari masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terimalah kasih karunia ini. Dan kamu menerima kemuliaan dan anugerah Tuhan dan hidup dalam perbendaharaannya surga. Untuk apa? For good works. Kamu bisa kerja lebih banyak lagi. Nah karena kamu sibuk bekerja lebih banyak lagi, mengerjakan lebih banyak lagi. Tuhan bilang, ini hamba gue yang setia nih. Kasih lagi kasih karunia. Nah kasih karunia yang diterima ini bukan karena works. Karena kasih karunia ini kalau karena works bukan kasih karunia namanya upah. Tapi kalau ini harus jadi work, jangan ngejar-ngejar kasih karunia. Karena work, kalau tunggu kasih karunia bukan work namanya. Inilah yang kita suka dengar dari zaman dulu kita baru bertobat. Lakukan bagianmu. Work. Dan izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Grace. By grace, for good works. Because you do good works, you receive another grace. And by grace, for good works. Dipuji Tuhan, Tuhan bilang, ini bisa gua percayakan grace yang lebih besar lagi nih. Kapasitasnya meningkat. Terus aja ini muter. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Saya berharap ini masuk di pikiran saudara. We are all saved by grace. Salibnya menyelamatkan kita. Tetapi salibnya juga memberkati kita. Amin kita mesti sama kencangnya. Sebelum kita bisa menguasai yang besar di luar sana, belajar kuasai diri kita. Semuanya boleh, ada yang jangan. Pilih kehidupan. Jangan biarkan ada kematian di dalam kehidupan kita. Spiritually, physically, financially. Belajar kendalikan apa yang kita punya. Tentukan prioritas mana yang harus, mana yang perlu, mana yang bisa tunggu, mana yang boleh ada, boleh enggak. Sehingga kita punya margin. Kalau punya margin, kita enggak perlu slow down terlalu sering dalam hidup. Bisa seperti di jalan tol terus. Bahasa pemilu kemarin bilang gaspol. You boleh gaspol. Tapi begitu marginnya sempit, you gak bisa gaspol. Rem dulu sebentar. Habis lewat baru bisa gaspol lagi. Kan gitu. Dan terakhir ya itu. Work and grace concepts. By works. By grace.
for good works, then you will receive another grace for another good works. Tutup mata saudara, izinkan saya berdoa untuk saudara. Malam hari ini Tuhan, kami dengar apa yang Tuhan pesankan bagi kami. Biar kami dikenal sebagai orang yang bisa mempercayai dan meyakini bahwa berkat Tuhan bagi kehidupan kami sama ya dan aminnya dengan keselamatan kami. Karena itu Tuhan, sore hari ini kami mengerti Tuhan, kalau keselamatan, kalau berkat yang berlimpah, memang itu yang Tuhan sudah desain di dalam kehidupan kami. Supaya kami belajar untuk mengendalikan apa yang ada di dalam kami, supaya kami bisa menguasai apa yang ada di luar kami. Karena itu sore hari ini Tuhan, aku berdoa, supaya pewahyuan yang baru ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam kami mengelola hidup kami, dalam kami mengerjakan bisnis kami, dalam kami bekerja, dalam kami berkarya, di dalam kami melayani Tuhan. Biar semua pekerjaan kami boleh mendapat pujian dari Tuhan sebagai hamba-Ku yang baik dan setia. Dan supaya kami berani untuk masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Menerima kasih karunia, grace yang datangnya dari Tuhan. Yang pada waktunya kemudian for a good works. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biar apa yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Sebelumnya kalau ada pertanyaan bisa scan di QR code yang ada di layar di sebelah kanan dan kiri saya, ada juga di tengah. Jadi masukkan passwordnya, participant code-nya itu FB24. Dan tenang saja, bisa memberikan pertanyaan apapun. Nanti dari tim kami akan mengurutkan gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya apa saja. Selamat malam Pak Joni. Iya, perkenalkan saya Erik, ini rekan saya Velo. Ya, tadi saya dengerin pesan Tuhan yang Bapak sampaikan ya. Saya tertarik dengan yang firman Tuhan yang di Matius 25 ya, tentang yang dia kasih ke 3 orang yang berbeda. Tuhan kasih 3 orang yang berbeda dengan jumlah yang berbeda. Kan disampaikan di ayatnya, kan dia bilang ini semua diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, according to their abilities. Nah, saya ini mau bertanya dari sudut pandang baik yang muda ataupun yang masih merasa dirinya muda. Banyak soalnya Pak Joni. Saya kenal beberapa, saya bisa nunjuk gitu ya. Masih merasa dirinya muda. Nah, jadi biasanya orang muda terutama yang di dunia bisnis ini, mereka ini kan punya ambisi ya Pak ya. Ambisi. Nah, kadang-kadang ambisi itu kan tidak sama dengan yang sekarang mungkin dipercayakan Tuhan. Biasanya gitu ya. Misalnya saya enggak bilang iri ya. Maksudnya, oh berarti yang dikasih 2 iri sama yang 5. Yang dikasih 1 iri sama yang 5, bukan. Tapi maksud saya yang 2 kan ya kita enggak ngomong orangnya ini terlalu rohani atau gimana ya. Pokoknya dia saya dapatnya 2 sekarang. Oke. Kalau gitu saya mau punya target gitu kan misalnya. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sebenarnya target ataupun ambisi itu termasuk masih diperbolehkan enggak sih dalam koridor ini ya, dalam koridor kita bicara tentang Tuhan gitu, apakah masih biblical atau gimana? Karena seperti yang Bapak omong di awal kan, karena orang kalau terbutakan juga dengan ambisinya dia bisa nggak bisa ngontrol ambisi ini tadi kan, jadinya ambisi itu menenggelamkan dia. Maksud saya begitu Pak. Mungkin butuh insight dari Bapak. Punya ambisi menurut saya sah-sah saja. Yang jadi persoalan adalah kalau itu berawal dari iri hati.
Karena akar dari segala kejahatan adalah iri hati. Dan ini iri hati ini kan kalau kita baca dari ceritanya tadi kan masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Enggak ada yang merasa kenapa saya dikasih 2, kenapa saya dikasih 5. Karena dia tahu kesanggupannya dia apa gitu kan. Tapi kita boleh punya rencana. Nah rencana itu akan membuat kita meningkatkan kemampuan kita. Tetapi di sisi lain gini, kalau excellent, ya, kata excellent itu adalah menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Jadi excellent is not better than others. Ya kan? Karena kalau excellent artinya better than others, maka di dalam ruangan ini cuma bisa ada satu orang yang excellent. Ya kan? Tetapi excellent is kita menjadi lebih baik dari rata-ratanya kita. Kalau kemarin saya bisa segini, maka kemudian saya mau jadi lebih baik dari kemarin. Tetapi akan mulai jadi problem kalau excellent saya definisinya adalah saya harus jadi lebih baik dari dia. Karena the spirit of comparison, kita mulai saling membanding-bandingkan. Mungkin kita ingat ceritanya sedinar sehari. Jam 6 tuannya keluar. Masih ingat cerita itu kan? Iya. Nah, kalau kita coba elaborate nih cerita ini ya. Jam 6 tuannya keluar. Cari pegawai. Kamu terus janjian kan? Bersepakat 1 dinar sehari. Kerja kan yang jam 6. Terus jam 9 tuannya keluar lagi. Belum kerja? Belum. Ya kerja. Dia nggak punya kesepakatan lagi. Kalau saudara perhatikan di ceritanya. Tuannya bilang apa? Apa yang pantas akan kuberikan padamu. Kalau di dalam hidup nih, yang dipanggil jam 6 nih di A-team. Kalau di pertandingan ini medali emas. Yang jam 9 ini mah hadiah medali perak. Yang jam 12 kerja setengah hari kan. Dibilang apa? Kerja deh. Nanti apa yang pantas aku beri. Ini kelompok half price. Separuh harga. Jam 3 sore dia keluar lagi. Loh belum kerja juga. Kerja deh. Apa yang pantas aku berikan. Ini kalau di dalam perlombaan nyanyi ini pemenang harapan. Menang hadiah hiburan. Jam 3 baru kerja. Jam 5 dia keluar lagi. Ini orang kelompok ini yang saya bilang ini orang yang saved by the bell. Kalau tinju tuh. Udah mau KO sebetulnya. Persis mau dipukul. Teng. Nah selamat dia gitu kan. Karena jam 5 sore ini kira-kira apa yang ada di pikiran orang ini. Malam ini tidur lapar nih kayaknya ya. Anak istri makan apa. Betul gak? Tapi orang yang jam 5 sore ini bukan orang yang putus harapan. Karena kalau dia putus harapan dia tidak ada di pasar. Dia pulang. Artinya orang ini kenapa masih ada di pasar? Dia masih berharap dapat kerja walaupun mustahil. Betul gak? Disuruh kerja kan? Saudara bayangkan ini kebun. Ada yang kerja dari jam 6, yang janjian sedinar. Ada yang jam 9, apa yang pantas dibayar. Jam 12, jam 3, jam 5 sore. Saved by the bell masuk. Si Pak, malu-malu hati kan.
parang masih mengkilap, cangkul masih bersih, sekop masih bersih, betul nggak? Sementara yang ini mungkin ada yang udah mulai bersih-bersih alat, jam 5 sore. Waktu jalan mungkin dia jalan, ya dia kerja. Tapi waktu tuannya bayar upah, dia balik kan. Yang jam 5 sore dia panggil duluan. Panggil dulu yang jam 5 deh. Waktu yang jam 5 datang, dikasih sedinar sama tuannya. Keluar, pasti kan yang lain nanya, terima berapa lu? Si Tuhan, sedinar. Sedinar itu besar loh saudara. Ya kan, karena 300 dinar itu ngasih makan 5.000 orang. Kalau saudara baca di perikop lain dari Alkitab ya. Ya kan, 300 dinar itu untuk ngasih makan 5.000 orang. Jadi sedinar itu mungkin buat makan berapa bulan gitu. Satu orang ya. Nah, kan terus gitu. Yang jam 3, jam 2 enggak dikatakan. Jadi sebuah contradiction. Tapi yang jam 6 sore kan, yang jam 6 pagi kan mulai berhitung. Yang jam 5 kerja sejam, sedinar. Gua kan kerja 12 jam ya. Datang ketemu sama tuannya, sedinar juga. Kenapa dia bersungut-sungut? Karena dia bandingkan apa yang dia terima dengan yang jam 5 sore. Makanya tuannya mesti bilang, iri hatikah engkau karena Tuanmu murah hati, dia bilang. Kalau kita semua mau iri-irian, kita mesti iri sama orang yang ada di sebelahnya Yesus di kayu salib. Loh kok enak? Tuhan, ingatlah akan aku. Hari ini juga kamu sama saya. Loh kok enak? Murid-muridnya kan pada nonton. Ya kan? Murid-muridnya Yesus kan nonton waktu Yesus disalib. Loh kok enak? Saved by the bell. Tetapi kalau hidup kita didasari dengan kita compare sama orang lain, kita tidak kemana-mana. Nah itulah yang dilakukan oleh murid Yesus kalau main compare. Mereka hidup sama Yesus. Waktu dikatakan, siapa? Yakobus sama Yohanes kan? Anak-anak Zebedeus dikatakan kan. Ada satu bagian yang bilang mereka yang ngomong, ada satu bagian suruh mamanya yang ngomong. Mama bilang dong sama Yesus. Yesus kan panggil mama tante. Mungkin dia susungkan sama mama. Dong panggil tante sama mama kan, mama bilang dong. Yesus ingatlah, tante ini ada anak 2 kan? Yohanes sama Yakobus. Ingatlah, satu di kanan, satu di kiri ya. Saudara pikir cuman Yohanes sama Yakobus yang punya ambisi? Karena kalau Yohanes dan Yakobus saja yang punya ambisi, mendengar itu marahlah murid-murid yang lain. Indignant. Kenapa dia marah? Lo kok enak lu? Lu siapa? Memang betul. Lu anak-anak Zebedeus. Tapi yang jalan di atas air siapa? Kan saya. Kok lu yang dapat? Nanti dulu. Yang paling dikasihi siapa? Saya kan, Yohanes. Yang pegang duit siapa yang pegang duit? Kan gitu kan semua kan. Jadi yang marah tuh yang lain, semua marah. Karena mulai banding-bandingkan. Yang tadinya visi berubah jadi ambisi. Nah jadi kembali ke soal, jadi gini. Ambisi ini kata yang bahaya karena gini, tapi nggak punya ambisi bukan berarti nggak boleh punya plan, nggak boleh punya keinginan. Wah berarti kan plan itu mesti kita buat. Setelah kita buat, tapi lalu kita percaya bagaimana Tuhan yang akan melakukannya di dalam hidup kita. Nah itu jawaban saya mengenai, jadi masing-masing menurut kesanggupannya.
Boleh nggak punya keinginan supaya bisa dipercaya lebih besar lagi? Boleh. Caranya gimana? Be excellent. When you are becoming an excellent person, kamu menjadi lebih baik daripada kamu kemarin, berarti kesanggupanmu naik. Waktu kesanggupanmu naik, kamu akan dipercaya lebih besar. Waktu kamu dikasih kepercayaan lebih besar, kelola dengan lebih baik, maka kamu akan dipercayakan lebih besar lagi. Jadi kita ini nggak punya alasan buat compare sama orang lain, gitu. Saya nangkep Pak, terima kasih Pak. Jadi intinya kan Tuhan itu sudah bisa menilai berkat sesuai kesanggupan kita gitu kan ya. Jadi PR-nya kita ya mengerjakan apa yang Tuhan sudah kasih sampai nanti Tuhan bisa menilai bahwa kita sanggup lebih, maka Tuhan akan kasih kita lebih. Ya, oke mungkin ada pertanyaan. Betul banget sih Ko Erik. Jadi saya nangkep, jadi kita tuh punya jalan sendiri-sendiri. Setiap jalannya, setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi sekarang coba sampaikan ke kanan kirinya, ojo dibanding-banding ke yo. Jadi kita nggak boleh banding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nah ini ada pertanyaan yang menarik Pak Joni. Saran untuk kaum sandwich generation. Jadi sandwich generation ini bukan orang yang suka sandwich ya, tapi usianya sekitar usia 30 tahunan, usia segitu. Karena sandwich generation ini memiliki orang tua yang bergantung kepada dirinya dan dirinya sendiri belum menikah. Nah, apakah ada saran bagaimana cara mengatur keuangan para sandwich generation ini? Yang mesti diperhatikan adalah aturan mainnya. Ya, saya nggak bisa kasih gini. Ada principles, ada pattern, ya, ada prinsip dan ada pola. Contohnya gini, prinsip itu gini. Kalau telur dibuahi oleh sperma, namanya pembuahan. Itu prinsip. Kalau di tanaman, kepala putik, serbuk sari. Atau ya kan, kepala putik, serbuk sari, benang sari, terjadi penyerbukan, ya itulah pembuahan. Nah, dari cerita saya berarti saudara tahu waktu pelajaran biologi nyimak waktu SMA. Nah, kalau telur ketemu sperma, pembuahan. Ya kan? Kalau manusia, 9 bulan 2 minggu. Kalau ayam 21 hari, kalau anjing 7 minggu, sapi 10 bulan, kuda 11 bulan gitu kan. Prinsipnya sama, tapi polanya beda. Kita tidak bisa pakai polanya anjing untuk kehamilan manusia, 7 minggu belum jadi apa-apa. Tapi kalau polanya manusia itu 9 bulan 2 minggu, kamu mau kayanya kayak apapun juga. Kamu mau cantik kah, jelek kah, rata-rata kah, anak orang kaya kah, anak orang kurang kaya kah, anak orang biasa-biasa, karyawan kah, pengangguran kah, bisnismen kah, ya 9 bulan, 2 minggu. Bahkan anak yang dikandung dari Roh Kudus, yang namanya Yesus, tetap ikutin pola yang sama. 9 bulan, 2 minggu. Jadi mau sandwich kah, mau hamburger kah, mau bakpao kah generation, prinsipnya akan selalu sama. Kalau kamu tanam biji tomat, kamu akan menuai buah tomat. Kamu tanam biji apel, kamu panen buah apel. Ukuran biji tidak ada urusannya sama ukuran pohon. Biji mangga sebesar ini, biji rambutan sebesar ini. Pohon mangga kalah besar sama pohon rambutan. Bahkan pohon sesawi yang sebesar wijen lebih besar daripada pohon rambutan. Jadi ukuran pohon tidak ada urusannya sama ukuran benih.
Tetapi seringkali orang bilang, modalnya apa? Loh, itu yang di tangan, tapi ini kan kecil. Loh, biji sawi juga kecil. Tetapi ada prinsip yang sama. Ada yang tanam, ada yang siram, tetapi Tuhanlah yang kasih pertumbuhan. Ya, amin. Jadi pertumbuhan is by grace. Amin. Jangan ada yang memegahkan diri. Buat saudara yang punya anak, anakmu kan tidak bisa kamu besarkan kan. Anakmu cuma kamu bikin sehat, dia besar sendiri. Kalau kamu bisa bikin besar anak, nanti pulang saya bilang, coba bisa besok bikin 2 kali lebih besar. Nggak bisa. Kita bikin dia sehat, dia besar sendiri. Enggak terus kita cari pentilnya, terus kita pompa setiap pagi supaya lebih besar. Nggak bisa. Karena ada prinsip yang mesti kita jalankan. Sesuatu yang sehat akan tumbuh dengan sendirinya. Sesuatu yang diperlukan oleh sebuah benih untuk jadi pohon sudah ada di dalam benih itu sendiri. Semua yang diperlukan oleh biji mangga untuk jadi pohon mangga, DNA-nya sudah ada di dalam biji mangga. Tetapi biji mangga ini harus tertanam di dalam tanah yang cocok. Pohon cemara ya di tanah gunung, pohon kelapa ya di tanah pantai. Salah tumbuh ya sumeng aja gitu terus. Jadi tapi bantet. Jadi prinsipnya sama. Jadi saya nggak bisa, karena buat saya gini, seringkali kita tanya, jadi untuk generasi yang seperti ini prinsipnya apa? Ya sama, orang yang cakap akan berdiri di depan raja. Orang yang mahir dalam pekerjaannya akan berdiri di depan raja. Mau kamu umur 40 kah? Mau kamu umur 30 kah? Mau kamu sudah kawin kah? Mau kamu belum kawin kah? Gitu kan? Jadi ada sebuah prinsip yang kita perlu hidupi, karena prinsip ini disebut sebagai prinsip kerajaan surga. Kalau ini saya lepas, dia jatuh. Karena prinsip ini Tuhan yang bikin, namanya gravitasi. Mau di Surabaya dia jatuh, mau di Jakarta dia jatuh, dimanapun juga dia jatuh. Karena ada prinsipnya, namanya prinsip kebenaran. Nah, jadi saya nggak bisa jawab spesifik untuk generasi yang ini gimana. Prinsipnya akan sama, polanya berbeda. Zaman saya dulu caranya belajar begini. Guru ngajar kita catat, sampai di rumah diulang. Saya perhatiin anak saya belajarnya nggak gitu tuh. Pulang dikasih link. Zaman saya sekolah dulu nggak tahu link itu apa. Link saya tahu. Link saya nggak tahu. Belajar sendiri. Zaman saya sekolah dulu boro-boro komputer. Kalkulator aja nggak punya. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Jadi, tapi prinsipnya sama kan? Apa yang sudah dipelajari harus diulang. Karena ada ujian, kalau lu lewat ujian kita naik kelas. Prinsipnya sama. Gitu loh, jadi ya soalnya saya, ya tapi prinsipnya akan tetap, polanya bisa berbeda. Jadi saya nggak bisa ngasih yang exactly, kecuali ada case yang spesifik. Kalau saya gini, nah itu biasanya ada di sesi konseling. Tetapi sesuatu yang saya nggak bisa jabarkan pengalaman, pandangan saya, pengamatan saya menjadi sebuah peraturan. Tapi kalau firman Tuhan, mau sekarang, mau besok, mau di Surabaya, mau di Jakarta, ya tetap firman Tuhan, gitu loh. Tapi kalau bagaimana spesifik pengalaman saya, apa yang jadi pengalaman saya belum tentu jadi pengalaman dia, karena polanya bisa berbeda. Saudara mengerti apa yang saya maksudnya? Ya. Terima kasih Pak Joni buat penjabarannya. Saya berdoa untuk yang menanyakan ini, kalau kamu melakukan hal yang terbaik, pasti Tuhan itu juga akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Jadi tetap lakukan bagian kita yang terbaik, nanti Tuhan akan sediakan pasangan yang ada di sebelah. Oh, doa pasangan ini ya. Iya loh, belum menikah loh. Iya. Ini nih Niko, ada pertanyaan nih kok Erik.
Jadi tugas kita itu kan bekerja. Tuhan yang memberikan grace. Tetapi kasih karunia itu kan adalah otoritas dari Tuhan. Jika grace-nya itu belum kunjung datang, apakah itu karena kesalahan kita? Dan kapan kita itu harus terus berusaha dan kapan waktunya kita tuh berserah? Oke. Sepasti saya percaya akan keselamatan saya. Tadi kita sempat bahas ini kan tentang berkat dan keselamatan. Sepasti saya percaya akan keselamatan saya. Sepasti itulah saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Saya yakin betul itu. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kita masuk dalam persoalan yang melampaui kekuatan kita. Tapi saya kayaknya melampaui, Pak. Oh, jangan-jangan kamu tidak masuk surga juga. Karena walaupun dia sudah mati di kayu salib, kamu tidak masuk juga. Karena ada firman satu yang kita pegang, ada firman satu yang kita iya, kalau enggak, gitu kan. Kalau firman Tuhan bilang bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, dia akan kasih jalan keluar. Supaya kamu bisa menanggungnya. Sepasti itulah saya percaya, seperti saya percaya bahwa oleh bilur-bilurnya sakit penyakit saya disembuhkan. Oleh kematian dan kebangkitannya, saya diselamatkan. Jadi, saya pribadi, saya tidak percaya kalau Tuhan terlambat. Masalah waktunya, jadi the time is God's timing. Cuman jangan-jangan, gitu loh, jangan-jangan sebetulnya udah ada di depan kita, cuman kita nggak kelihatan. Saudara ingat ayat ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang belum pernah timbul di dalam hatimu. Ayat berikutnya bilangnya apa? Apakah itu yang akan disediakan Tuhan? Apakah itu yang telah disediakan Tuhan? Yang telah disediakan Tuhan. That God has prepared. Katanya adalah has prepared. Bukannya God will prepare. Sehingga ya dan amin waktu Yesus bilang ini. It is finished. Jadi sebelum persoalanmu itu datang, Tuhan sudah tahu kalau kamu akan ketemu persoalan itu. Dan dia sudah siapkan jalan keluarnya. Jadi artinya apa yang belum dilihat oleh mata, apa yang belum didengar oleh telinga, apa yang belum timbul di dalam hati kita, yang Tuhan sudah sediakan, itu artinya ada di mana? Ada di sekeliling kita. Sebab kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Jadi kasih karunia yang kamu sedang tunggu itu, maybe is around you. Tapi saudara, orang Jawa bilang, wis ndelok tapi ora ketok. Udah denger tapi tidak kedengeran. Adanya di mana? Di blind spotnya kita. Karena itu kita perlu orang lain untuk ngasih tahu, jangan-jangan ini jawabannya. Kan seringkali kita ini gitu loh. Misalkan suatu hari kita tahu, saya kayaknya pernah jelasin ini tahun lalu. Kita perlu jawaban dalam bentuk sebuah pohon yang berbuah lebat. Ini pohonnya. Misalkan saya kasih contohnya, ini pohon mangga. Jadi Tuhan tahu suatu hari nanti di depan saudara perlu jawaban dari Tuhan dalam bentuk sebuah pohon mangga yang berbuah lebat. Ini jawaban Tuhan. Dan Tuhan bisa melihat awal dari akhir dan akhir dari awal. Terus Tuhan udah lihat, oh si ini nih perlu pohon ini nih.
Tuhan bisa travel berjalan melalui waktu kan. Pohon ini sama Tuhan dimampatkan. Ditaruh di tangannya saya. Biji mangga. Biji mangga ya? Buat apa? Buah mangga saya bisa makan, nah biji mangga. Lalu saya enggak tanam. Ini kecil. Tetapi dia menganggap remeh hak kesulungannya. Tibalah saya di sini. Tuhan, tidakkah engkau lihat aku perlu pohon mangga? Tuhan bilang, wis bro. Man, dulu saya kasih. Oh ini jawabannya. Karena kamu kelewatan yang ini, tapi Tuhan adalah setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dia akan kirimkan kapal penolong yang lain. Apa? Saya nggak punya jawabannya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang saya kenal, yang tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia pasti akan kasih kita jalan keluar. Atas apa yang kita lakukan, kita menuai akibatnya. Karena kita sia-siakan biji yang itu, pohon ini tidak jadi. Tapi Tuhan punya jalan keluar yang lain. Itu jawabannya saya. Wow, luar biasa, luar biasa. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Joni. Apakah trading saham, kripto, dan lain-lain itu boleh menjadi sumber utama penghasilan? Dan jika boleh, bagaimana cara menghitung perpuluhannya? Jikalau engkau cakap melakukannya, saya enggak endorse itu. Tapi jikalau engkau cakap melakukannya, you think that you are good at it, do it. Tetapi jangan lakukan itu karena ingin cepat kaya. Karena siapa ingin cepat kaya akan menerima hukuman, firman Tuhan bilang. Jadi caranya bisa apa saja. Ya, sebelum saya bahas soal perpuluhan ya, nanti ingetin saya soal perpuluhannya. Caranya bisa apa saja. Tetapi apakah saudara mau jadi orang yang, kalau ini berkat nih, sebab jikalau engkau mengejar dia, maka dia terbang terus seperti bersayap. Baru mau dekat lagi, baru mau terbang terus seperti bersayap. Tetapi kalau kamu hidup benar, kemanapun engkau pergi, tanah yang kamu injak jadi milikmu. Kemanapun engkau melangkah, berkat Tuhan mengikuti kamu. Jadi kalau kamu jago dagang kripto, dagang kripto. Dengan prinsip yang benar. Kalau kamu jago dagang saham, dagang saham. Jangan nyolong saham. Dagang saham. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Persoalannya gini, mana yang lebih besar? Hartamu atau hatimu? Kalau, saya pinjam ini. Kalau ini harta, ya, ini hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia nggak pernah bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. No, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi harta sama hati itu di tempat yang sama. Sekarang besar mana? Besar harta. Jadi kemana ada harta, ke situ hatimu ikut. Ngerti? Kemana harta pergi, ke situ hatimu ikut. Oh, kata orang sekarang jualan kripto untungnya banyak, ikut.
Oh kata orang dagang saham, ikut. Karena ini harta, hatinya kecil. Saudara mau punya harta besar? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang paling gampang gimana caranya? Hatimu mesti lebih besar lagi. Kalau ini harta yang sama, ketemu hati yang lebih besar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang timbul dalam hatimu, harta ngikut. Kayaknya lagi punya pikiran kripto nih, harta ikut. Punya pikiran trading saham, harta ikut. Dagang kopi kali ya, harta ikut. Jual bakmoy kali ya, harta ikut. Jadi apa saja yang diperbuatnya, dibuatnya berhasil. Karena harta ngikutin hati. Karena harta dan hati di tempat yang sama. Jadi kalau mau dikejar harta, kuncinya apa? Hatimu besarin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Bagaimana cara ngitung perpuluhannya? It's very technical. Tapi ketahuilah, setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Tapi buat saya, nah ini saya nggak bisa jadikan prinsipal, karena ini nggak ada ayatnya. Tapi inilah interpretasi saya. Interpretasi Joni bisa salah. Tapi cara saya menginterpretasikan perpuluhan adalah segala sesuatu yang menambah perbendaharaan saya, I owe God tithe. Uangnya Joni dipinjam ciciknya 1 juta. Ciciknya kembaliin 1 juta lagi. Waktu ciciknya pinjam uang sama Joni 1 juta, kan Joni kasih uang yang sudah dibayar perpuluhannya waktu uang itu masuk di perbendaharaannya. Jadi waktu ciciknya kembaliin 1 juta, Joni bayar perpuluhan enggak? Ya enggak. Kalau saya, ini interpretasi. Interpretasi enggak boleh jadi doktrin. Tetapi kalau saya beli aqua 1.000, ketemu orang haus banget, terus dia bilang, gua beli deh bro 10.000. Oh beli, ayo untung 9.000 kan, ya saya bayar perpuluhan dong. Nah, sesimpel itu. Tapi terlebih dari itu, karena gini, perpuluhan adalah bukan sebuah larangan, sebuah aturan untuk membatasi saudara. Perpuluhan adalah sebuah latihan yang melatih kita untuk mengendalikan apa yang ada di dalam. Sehingga Tuhan bisa percayakan, sehingga kesanggupan kita naik. Dan Tuhan bisa berikan kepada kita masing-masing menurut kesanggupannya. Karena kalau kita punya 1 juta, enggak bisa ngasih 100.000. Bagaimana Tuhan mau percayakan sama kita ngasih 1 miliar? Lah 100.000 aja enggak berani ngasih, apalagi 100 juta. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Jadi it's all about the principles. Gitu. Oh, luar biasa, kita sangat diberkati malam ini. Ya, saya rasa kita semua yang hadir di tempat ini pasti sepakat bahwa kita diberkati luar biasa. Bahwa apapun keadaan kita, pola hidup kita mungkin beda, tapi yang satu hal yang kita pasti, kita harus belajar prinsip-prinsip yang benar, prinsip Alkitabiah, baik itu tentang hidup kita maupun tentang semua masalah keuangan kita. Nah, malam ini kami mau undang Pastor Caleb untuk bisa hadir dan mementeraikan segala sesuatu yang kita sudah pelajari hari ini dari Pak Joni. Silakan.